Ya, maksudnya lakukan sesuatu yang berbeda. Misalnya, coffee shop lagi rame, ngapain bikin coffee shop? Bikin pisang goreng. Saya malah undang mereka datang ke kantor saya. Gini kalau mau kerja yang benar. Silahkan kopi, silahkan tiru, nggak apa-apa. Maksudnya ini zaman keterbukaan. Saya nggak pernah sabar, lebih legowo. Tidak bisa kita main main klaim bahwa saya yang benar, saya yang paling tahu segala macam. Itu sebulan 2 bulan mungkin bubar, itu biasa gitu. Nah, sekarang saya sudah bersama bintang tamu, narasumber atau apalah namanya, yang akan kita ulik nih, kita ambil ilmunya, intisarinya buat menjadi semangat buat teman-teman. Di hadapan saya sudah ada Pak Yus. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih lo udah meluangkan waktunya. Tadi sebelum shoot dia masih sibuk kayak ngurusin bisnisnya ya, entrepreneur sejati. Terima kasih, Pak. Ya, biasa kita jam pagi itu memulai aktivitas kita cek-cek semua dulu supaya normal, lancar. Setelah itu siang kita bisa beraktivitas. Jadi pagi itu kita mesti cek semuanya dulu, apakah sudah ada masalah, ada kendala, terus saya bisa siapkan solusi-solusi. Nah, ini menarik nih karena kan orang suka pikir, oh kalau entrepreneur enak bisa bangun siang, anak buah kerja semua. Ternyata tidak seperti itu ya, pagi-pagi malah ngecek, dipastikan gitu ya. Kalau mungkin beda-beda sudut pandang kita menilai. Kalau dari saya pribadi, saya memang membiasakan diri untuk ikut serta dan menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh tim saya. Jadi pagi itu saya mesti biasanya normalnya saya cek, setelah itu saya briefing dengan semua tim, itu biasa setiap hari saya lakukan gitu. Jadi untuk sekali lagi itu untuk memastikan konten dalam satu hari atau pekerjaan dalam satu hari itu bisa berjalan normal. Gitu. Nah, udah asik ngobrol-ngobrol, lupa nih Pak Yus memperkenalkan diri. Saya lupa buat teman, mungkin boleh perkenalkan diri ke teman-teman. Ya, oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman Lestari TV semua. Jadi perkenalkan, nama saya Yus Sudibya. Saat ini saya sedang mengembangkan industri, khususnya industri digital atau media sosial yang saya namakan Info Denpasar, dengan memiliki beberapa subdivisi di bawahnya. Misalnya ada divisi kuliner, ada Laskar Kuliner, terus ada JKT Info, terus ada Bali Social Network, terus ada Box Office Bali. Jadi ada beberapa sub yang saat ini sedang dikelola oleh tim, dan saya ikut serta dalam mengembangkan line up industri ini. Itu. Ah, ini seru nih. Kita flashback dikit boleh nih ya, ke awal-awal nih. Untuk memutuskan saat itu, akhirnya saya mau jadi seorang wirausaha, membangun usaha ini. Kira-kira ada ceritanya nggak? Apa sekonyong-konyong aja atau ada prosesnya? Oh, jadi bagaimana ini dimulai gitu, bagaimana ini berlangsung gitu. Jadi memang bisa saya sampaikan mungkin ini terjadi mungkin secara tiba-tiba gitu. Karena basic saya melanjutkan studi saya di Magister Kenotariatan atau notaris. Setelah itu saya mulai fokus untuk melanjutkan kuliah karena ingin istilahnya cita-cita saya ingin jadi notaris gitu. Cuman sampai tengah jalan saya melihat bahwa ada hal lain yang bisa saya lakukan sebenarnya. Bahkan ada potensi yang mungkin bisa saya kembangkan di situ. Akhirnya saya mulai untuk membuat sebuah sosial media gitu, membuat sosial media yang tujuannya sebenarnya simpel. Jadi tujuannya sebenarnya hanya untuk menyampaikan bagaimana sebuah informasi bisa tersampaikan kepada lapisan masyarakat dengan cara cepat, dengan cara yang tepat, dan tentunya gratis. Hingga berpuluh-puluh tahun ke depan atau mungkin sosial media akan semakin berkembang dan semakin hype ke depan. Jadi mau tidak mau kita yang harus ikut dalam perubahan tersebut. Kita yang masuk dalam industri ini, kita yang harus menyelami. Nah, oleh karena itu saya mulai serius untuk mengembangkan potensi sosial media, dan
syukurnya bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat. Dalam proses pemikirannya ini kira-kira gue dapat uangnya, dapat cuannya. Tadi kan dibilangnya ini informasi gratis, dibagikan gratis. Nah, menimbang-nimbang untuk akhirnya ngambil keputusan yang berbeda dengan notaris itu gimana? Ya, jadi yang pertama adalah banyak orang berasumsi atau berasumsi bahwa setiap kita mau buka usaha kita harus perlu modal yang besar. Oke. Nah, itu saya alami sendiri. Mungkin kalau orang lain mungkin ada yang sudah punya modal atau mungkin yang sudah dimodalin sama orang tua gitu. Jadi kalau saya memang pure kantong saya kosong. Maksudnya itu saya buktikan sendiri bagaimana proses ini berlangsung. Begitu saya melihat bahwa potensi sosial media ini besar, saya melihat bahwa uang itu akan tercapai atau profit itu akan datang seiring dengan adanya traffic. Oke. Jadi bukan bagaimana orang bisa memberikan kita uang, sistemnya sudah bukan seperti itu, tapi bagaimana traffic bisa memberikan kita nilai plus. Nah, oleh karena itu, jadi saya tidak serta-merta berpikir bahwa atau berharap bahwa saya mau bikin usaha A, besok saya mau dapat hasil 1 juta gitu. Jadi bukan konsep saya berpikir bukan seperti itu. Jadi saya buat info dan pasar, saya lakukan dulu, saya bantu dulu orang supaya usaha orang tersebut rame. Setelah usaha orang tersebut rame, maka akan ada hasil untuk saya selanjutnya. Jadi istilahnya ada pepatah yang bilang, kalau saya ingat dulu, usaha tidak akan mungkin mengkhianati hasil. Itu yang maksudnya kita dalam mengerjakan sesuatu, kita jangan berharap bahwa saya mau bikin kayak gini, terus bulan depan saya mau untung, saya mau profit 5 juta. Caranya gimana? Saya pokoknya mau kerja. Kalau menurut saya salah kayak gitu. Maksudnya lakukan dulu sesuatu dengan ikhlas dan maksimal, maka hasil akan datang secara langsung. Menurut saya. Mungkin persepsi orang beda-beda. Ada yang orang punya pola pikir A, pola pikir B. Tapi kalau yang saya yakini adalah jalani dulu dengan ikhlas, maka hasil pasti akan datang. Tadi kan dibilang nih kantongnya kosong saat mulai. Ini kan ada proses nih. Nah, ini untuk menyikapi saat proses ini sedang jalan, belum ada income masuk, yang membuat semangat ini kan diperlukan teman-teman semua nih. Gimana caranya nih saat itu? Jadi gini, memang dari awal banyak yang bilang, info dan pasar enak dong, tinggal usaha banyak udah dapat iklan apa segala macem. Kan nggak begitu. Maksudnya yang kita lakukan juga di awal memang sebenarnya gratis, hanya memerlukan yang namanya username, password, dan email. Sesimpel itu sebenarnya. Akan tetapi yang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana menyiapkan konten-konten yang memang bermanfaat untuk orang lain. Tapi bagaimana kita bisa melakukan manajemen waktu. Jadi kalau saya bisa asumsikan di sini, analogikan di sini adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan pintar atau work smart. Work smart. Ya. Dan kalau saya rasa sih sebenarnya ini salah satu benih terpenting, mau kata-kata keren entrepreneurship ya sebenarnya ya ini gitu ya. Bukan keren-kerenan ya, tapi seberapa kita mau smart, tapi juga work hard dan work smart. Udah paham kan ya bahwa mulainya kerja keras dan kerja pintar. Nah, tadi kan dibilang sendiri, tapi kalau sendiri aja rasanya juga nggak mungkin terus-terusan sendiri. Nah, di tahap-tahap awal ini ada yang mendukung, siapa yang mendukung atau malah nggak ada, atau gimana nih ceritanya soal support dari teman-teman atau keluarga? Kalau memang sendiri itu memang benar saya lakukan di awal sendiri. Tapi setelah itu berjalan, maksudnya berjalan sedikit, saya mulai perlu yang namanya tim. So saya sudah langsung komunikasi dengan beberapa kawan, beberapa teman untuk saya ajak bahwa industri ini punya potensi besar. Ayo kita kembangin sama-sama gitu. Karena seperti yang kita sering dengar, sering diskusikan bahwa sekarang itu zamannya collapse atau bekerja dengan berkolaborasi. Jadi saling mengisi antara satu dan yang lain. Itu saya yakini bahwa saya memiliki skill di bidang A dan mungkin saya memiliki kekurangan di bidang B. Sehingga kita harus memilih partner yang sesuai. Nah, di awal memang banyak yang underestimate dengan industri ini, banyak banget. Bahkan hampir sebagian besar orang mengunderestimate usaha ini. Tapi kita justru lebih happy dengan itu, karena kan kita bisa menunjukkan pada publik, pada dunia bahkan, mungkin pada masyarakat bahwa industri ini gede gitu. Jadi maksudnya sekarang malah terbalik, orang yang dulunya mengunderestimate malah ikut-ikutan bikin. Itu kan maksudnya saya sekalipun saya nggak pernah berpikir bahwa
si A saingan, si B saingan. Enggak, saya malah undang mereka datang ke kantor saya. Gini kalau mau kerja yang benar. Silahkan copy, silahkan tiru, nggak apa-apa. Maksudnya ini zaman keterbukaan. Saya nggak pernah. Betul kan? Maksudnya saya selalu terbuka dengan sistem kerja saya seperti apa, sehingga orang bisa melihat bahwa kerja nggak boleh kita menyebarkan hoax, kita nggak boleh hanya kejar traffic, kita nggak boleh kejar viral. Bahkan kalau viral hasilnya malah negatif. Betul, untuk apa? Setuju sekali. Ya kan? Maksudnya itu lambat laun masyarakat akan menilai kita seperti apa, konten yang kita miliki seperti apa. So kita harus selalu, karena kunci utama dalam media menurut saya adalah bagaimana kita bisa bersikap netral dan selalu independen. Apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap berada di tengah. Di tengah ya. Itu inti dari media menurut saya. Mungkin saya bisa salah, tapi saya selalu menjunjung tinggi asas independen dan netralitas. Nah, tadi kan di awal kan kasih ide ke teman-teman, saya mau mulai bisnis ini, saya perlu. Nah, itu untuk meyakinkannya, saya rasa teman-teman yang nonton ini juga, iya, saya juga mengalami itu. Cara meyakinkan orang itu gimana sih untuk masuk ke tim? Mungkin saat itu belum bisa memberikan bayaran yang selayaknya atau gimana? Ada tipsnya nggak, Cito? Jadi waktu itu saya memang belum punya tim. Jadi di tahun pertama itu memang semua kita lakukan sendiri. Dan saya mengajak teman saya untuk gabung bareng, kita ngembangin bareng itu bukan sebagai pegawai, tapi sebagai partner. Jadi Info Denpasar pun dan semua unit usaha saya selalu saya lakukan dengan partnership. Jadi tidak ada yang murni bahwa saya tunggal gitu, nggak ada. Saya lakukan bareng-bareng. Tahun pertama, tahun kedua itu mulai kita harus punya yang namanya desain grafis. Kita harus punya namanya videographer. Jadi semuanya berproses. Jadi dari pegawai 1 ke pegawai 2, terus ke pegawai 3, ke pegawai 4, dan sampai sekarang sudah ada kurang lebih sekitar 30 orang. Belum tentu itu benar. Setuju. Cuman kan karena saya tipikal eksekutor, maksudnya saya biasa meng-create strategi apa segala macam. Nah, kadang-kadang di alam bawah sadar saya selalu berpikir bahwa ini benar. Nah, di situ dengan masuknya partnership saya kerja dengan memiliki unit usaha A, B, C, itu saya mulai berpikir bahwa I'm not that smart. Saya nggak sepintar itu sebenarnya, gitu. Jadi sebenarnya masih banyak ada orang yang lebih pintar dari saya, dan hal ini mengakibatkan saya harus banyak belajar lagi. Nah, kalau misalnya kita hanya melakukan sesuatu sendiri, istilahnya kita yakin apa yang kita lakukan bisa, itu kita nggak bikin kita belajar sebenarnya. Dan kita hanya akan punya porsi aja. Jadi saya menemukan memang kadang-kadang gregetan juga ya ngelihat teman-teman. Saya bukan nyalahin teman-teman wirausaha yang baru mulai, tapi faktor ego ini justru kadang-kadang yang bikin tim pecah, partner berantakan. Nah, ini mungkin sedikit personal. Saat tadi kita bilang menurunkan ego, itu sulit atau gampang sih awal-awal sebenarnya? Menurunkan ego sebenarnya itu hal yang paling prinsip. Itu yang menurut saya, kalau kita sudah bisa melawan ego kita sendiri, di situ kita bisa melihat bahwa kita punya potensi ke depan, bahwa kita siap untuk menerima masukan dari orang lain. So kita untuk menjadi lebih besar itu lebih mudah menurut saya. Karena bisnis itu hanya, kalau menurut saya itu bisnis itu bukan hanya bisa diukur dengan rupiah atau profit. Bukan. Jadi kalau menurut saya kunci utama dalam berbisnis adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa menurunkan ego. So dengan kita, kadang ada orang berpikir bahwa kadang-kadang memang kita harus berpura-pura untuk tidak tahu agar kita bisa melakukan komunikasi yang baik. Itu yang harus bisa kita lakukan. Jadi dalam partnership memang dibutuhkan lebih lebih sabar, lebih legowo. Tidak bisa kita main klaim bahwa saya yang benar, saya yang paling tahu segala macam. Itu sebulan 2 bulan mungkin bubar, itu biasa gitu. Terima kasih. Nah, nih di bagian terakhir ada pertanyaan dari netizen yang saya tanya-tanya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama soal haters. Ini kan berhubungan gimana sih teman-teman di Info Denpasar menyikapi haters gitu. Bagaimana teman-teman di Info Denpasar menyikapi? Ya, haters akan selalu ada, biarin aja. Biarin aja. Kalau saya pribadi, dimanapun kita atau apapun yang kita lakukan, haters gonna be hate. Itu nggak akan bisa kita arahkan mereka untuk suka sama kita. Namanya juga haters. Namanya juga haters gitu. Jadi karena namanya juga haters. Jadi bagaimana kita menyikapi haters, ya nggak apa-apa, biarin aja. Haters gonna be hate. Jadi kita tetap jalan karena kita tidak ada waktu untuk menanggapi hal-hal negatif. Karena kalau kita menanggapi hal-hal negatif, maka
ada negative vibes yang akan masuk ke lingkungan kita. Jadi keep going, tentukan arah, tujuan, target, udah jalan. Mau ada haters ya nggak apa-apa. Kalau saya suka bilang ini gimana menurut Pak Yus? Saya bilang kita malah mesti merawat haters karena bagaimanapun dia menyumbangsi traffic, dia luangkan waktu buat lihat kita punya postingan kan. Itu benar. Jadi itu poin pertama. Kalau poin kedua, haters itu bisa membuat kita lebih evaluasi sebenarnya. Oke. Kadang ada orang bilang bahwa wah info dan pasar sekarang begini nih, info dan pasar sekarang begini. Itu kan secara tidak langsung masukan yang jujur mungkin dari Iya, mereka. betul. Jadi kita buat evaluasi ke tim bahwa Nilo ternyata ada penilaian seperti ini. Kita udah benar belum? Nah kalau tidak ada haters mungkin itu tidak akan menjadi penyeimbang. Dimanapun, bahkan di pemerintahan pun pasti haters selalu ada. Jadi itu normal dan ya sekali waktu boleh kita lihat sebagai sebuah parameter ini sudah benar belum untuk evaluasi kerja kita, tapi kalau kita tanggapi itu secara terus-menerus, maka itu akan mengganggu stabilitas kita dan turbulence bisa di perusahaan. Gitu. Nah ini pertanyaan kedua terakhir dari netizen yang ada beberapa yang serupa, kira-kira bunyi pertanyaannya kayak gini. Pernah nggak sih salah posting, terus efeknya lumayan besar, terus ngapain untuk menanggulangi dampaknya gitu? Kalau info dan pasar sejauh ini belum pernah. Oke. 99,9% kita selalu melakukan double check dengan apa bahan postingan kita. Konten itu sudah kita persiapkan sebelumnya, walaupun ada kegiatan yang eksidensial yang misalnya tiba-tiba ada kecelakaan, ada kebakaran apa segala macam. Itu pun sudah kita lakukan double check secara secara terus-menerus gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu benar-benar memang jarang, nggak pernah malahan. Oh, gitu belum ya? pernah ya. Belum pernah. Karena kontrolnya ya. Karena kontrol itu. Oke, terima kasih nih. Saya rasa ini bermanfaat. Saya pun juga dapat banyak insight dan semakin semangat nih gitu. Sama, Nah, thank you. mungkin bagian terakhir dari Pak Yusnya boleh menyampaikan ke teman-teman netizen punchline-nya atau kata-kata hikmat gitu. Terutama teman-teman yang mau membangun usaha di era media digital ini. Silakan. Oke, jadi terima kasih sekali lagi untuk tim Lestari TV. Jadi saya juga nggak pinter-pinter amat kok di bidang ini. Saya juga terus belajar, saya setiap hari belajar. Tapi mungkin di industri ini saya tahu lebih awal, saya tahu lebih dulu begitu. Jadi kalau misalnya saya mungkin ada pesan-pesan nggak dari saya, mungkin kesannya saya menggurui, enggak. Tapi saya mau sharing. Kalau mau saya sharing dengan industri atau roadmap ke depan itu cuma satu kuncinya, be different. Menurut saya, be different. Lakukan sesuatu yang berbeda. Maksudnya kamu nggak bisa melihat sesuatu yang bisnis A lagi bagus, misalnya coffee shop lagi bagus, terus kita berpikir bahwa saya mau bikin coffee shop. Itu bukan solusi, menurut saya. Maksudnya saya bisa salah, tapi itu menurut saya. Maksudnya lakukan sesuatu yang berbeda. Misalnya, coffee shop lagi rame, ngapain bikin coffee shop? Bikin pisang goreng. Itu kuncinya gitu loh, maksudnya menurut saya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang, misalnya contoh, sekarang di Denpasar apa yang lagi hype? Usaha restoran misalnya, kuliner, bakmi gitu misalnya, ada mie A, mie B, rame. Terus kita jangan bikin begitu. Maksudnya kita akan sedikit lebih lama untuk mencapai posisi itu. So lebih baik kita menjadi yang berbeda. Karena menurut saya berbeda itu jauh lebih baik. Berbeda itu jauh lebih baik daripada kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Contoh nih, saya kasih contoh. Ada coffee shop enak di Denpasar. Kita berpikir bahwa coffee shop tersebut enak. Kita bikin coffee shop, saya mau jadi yang lebih enak dari itu. Butuh waktu berapa, butuh R&D berapa, butuh modal berapa. Tapi kalau kita bisa melakukan, oh ini sekarang coffee shop lagi rame, oh ya udah saya mau bikin pisang gorengnya, saya mau bikin pancake-nya. Itu contoh kecilnya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya lakukan sesuatu yang berbeda daripada kita harus mengejar yang sudah ada. Thank you. Terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukannya. Untuk teman-teman semua, saya rasa kalau udah ditonton YouTube ini di Lestari TV, harus kasih jempol ke atas nih kayaknya, karena kontennya sangat amat menarik. Jangan lupa di-subscribe dan disebarin ya lewat WhatsApp, lewat Twitter, lewat Facebook ya, ke WhatsApp grup keluarga, WhatsApp grup kampus, supaya ilmu-ilmu seperti ini bisa teman-teman dapatkan menjadi sebuah ilmu yang lahir dari praktisi dunia nyata, supaya teman-teman bisa lebih sukses dari yang sudah ada. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya dalam acara Entrepreneur Next Door.